Waalaikumsalam. Bu Yunani, Bu Andini. Iya ini lagi sibuk kok Bu. Piket. Kita mau ganggu waktunya dulu nih. Oh iya nggak apa-apa. Boleh Bu, nggak apa-apa. Boleh sekali. Mau apa Bu? Mau nanya? Enggak, kita mau diskusi ya. Oh iya. Kalau diskusi kayaknya lebih nanti dalam. Oh iya, dalam aja ya. Ada yang bisa dibantu Bu Nani, Bu Andini? Iya Bu, kami di sini ya pengen diskusi ke Ibu mengenai permasalahan yang masih baru-baru terjadi Bu, mengenai pendaftaran siswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Kemarin kan hasilnya SMA 1 Cinangka itu kan sangat memprihatinkan ya Bu ya, banyak yang belum masuk. Maksudnya yang kemarin lolos itu SNPTN baru 3 orang gitu, di luar target gitu ya yang seharusnya. Jadi kesini kami itu meminta bantuan sama Ibu bagaimana solusi permasalahan SNPTN itu agar SMA Cinangka itu menghasilkan siswa yang lolos SNPTN itu lebih banyak di tahun ini. Baik Bu Andini, Bu Yunani, saya akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira tujuan diskusi kita kali ini apa untuk Bu Andini dan Bu Yunani? Ya, kita sih ingin kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi, akhirnya bisa mengambil suatu keputusan langkah apa yang harus kita laksanakan untuk ke depan biar bisa nanti SNMPTN itu banyak siswa yang bisa diterima seperti itu. Dari pembicaraan Bu Andini dengan Bu Yunani, saya bisa menggarisbawahi permasalahannya adalah yang lolos ke PTN murid SMA Cinangka itu masih minim. Nah, kira-kira Ibu sudah mengevaluasi tidak mengapa minimnya murid SMA 1 Cinangka yang lolos ke PTN? Setelah dievaluasi itu apakah menemukan sesuatu? Kalau saya Bu ya, secara pribadi sebagai pembina PTN, kemarin itu kan mendata nilai siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 yang eligible. Itu udah di ranking siswanya, dan ternyata siswa yang eligible itu banyak yang mengundurkan diri untuk masuk SNPTN. Permasalahannya setelah saya itu pada siswa dari ekonomi. Ya, kita tahu kan kalau di Cinangka, misalnya dibandingkan dengan Anyar yang lebih heterogen masyarakatnya, kalau untuk Cinangka masyarakat itu lebih cenderung anak itu untuk mereka bekerja dibandingkan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu atas dasar ekonomi. Ya, itu yang banyak sih yang kita lihat ya seperti itu secara umumnya ya. Oke. Hal-hal apa yang telah dilakukan Bu Andini dengan Bu Yunani? Tadi kan masalah ekonomi ya, berarti orang tuanya tidak support sistem untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mereka cenderung lebih memilih untuk langsung bekerja. Kalau saya diizinkan bertanya lebih lanjut lagi, Ibu Andini dengan Bu Yunani sudah mengupayakan apa agar orang tua ini mensupport putra putrinya itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Bibit pada waktu kelas 10 pihak sekolah mengundang orang tua ya sebelum terjadi pandemi, itu ada pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Jika misalkan nanti kedepannya ada siswa yang mempunyai potensi untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, baik itu menggunakan jalur rapot ataupun menggunakan ujian tulis, gitu, diharapkan bahwa orang tuanya itu support, mendukung putra putrinya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Kemudian kelas 12 ketika ada istilahnya
sekolah memberitahukan kegiatan-kegiatan yang akan diikuti oleh siswa kelas 12, diingatkan kembali bahwa di kelas 12 nanti akan ada program siswa-siswi ini untuk bisa daftar ke PTN seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, sudah 2 kali memberikan pemahaman kepada orang tua atas siswa-siswa yang berpotensi ini seperti itu. Ya, Mas tadi udah berusaha ya untuk berdialog dengan orang tua, tetapi hasil yang didapat mungkin kurang signifikan. Kira-kira selain melaksanakan usaha berdialog dengan orang tua, adakah langkah-langkah berikutnya? Angket kali ya. Mungkin ketika kelas 10 nanti anak-anak mengisi angket yang diberikan, bukan hanya anak-anak aja, bukan siswa aja, tetapi angket juga untuk orang tua. Jadi angket siswa dengan orang tua itu setelah pengisian itu disinkronkan, mana yang anaknya mau kuliah dan didukung oleh orang tua, mana yang anaknya nggak mau kuliah tapi orang tuanya mendukung gitu Bu ya. Dan nanti permasalahan dari hasil angket itu tinggal kita cari solusi jalan keluarnya. Bagus sekali Bu. Jadi tadi sudah menggunakan angket baik untuk orang tua maupun siswa. Bila orang tua dan siswa ini memiliki jawaban yang sama, no problem. Tapi yang menjadi masalah adalah bila anaknya mau kuliah tapi orang tuanya tidak support, atau orang tua ingin anaknya kuliah, anaknya tidak mau. Nah inilah mungkin yang harus dijembatani. Nah selain angket, apakah ada lagi Bu Nani, Bu Andini? Kalau saya sih melihatnya dari sisi orang tua ya Bu ya. Jadi bagaimanapun niatnya siswa untuk bisa kuliah, tapi kalau orang tuanya nggak support itu agak susah juga ya. Jadi kita juga berusaha untuk bisa membuka pola pikir orang tua bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terutama seperti itu bukan hal yang mustahil gitu kan ya untuk masyarakat Cinangka. Jadi saya butuh support juga dari masyarakat itu sendiri, terutama dari tokoh masyarakatnya. Bagaimana tokoh masyarakat ini bisa memberikan pemahaman, sekali-kali mungkin di pertemuan gitu ya yang melibatkan orang tua, kita undang juga tokoh masyarakat untuk bisa membantu kita, pihak sekolah bisa memberikan wacana ya, pemahaman kepada orang tua bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta itu sesuatu yang bisa dilakukan asal semuanya support, mendukung seperti itu. Menggunakan tokoh masyarakat untuk membuka pola pikir orang tua, itu bagus sekali Ibu. Selain itu adakah yang lain lagi? Selain rapat orang tua, kemudian tadi memberikan angket pada orang tua dan murid, kemudian melibatkan tokoh masyarakat, apakah ada yang lain lagi untuk meningkatkan banyaknya siswa yang masuk PTN di sekolah ini? Begini ya Bu, karena kita daerah pinggiran kali ya Bu ya, mungkin anak juga dari siswanya itu emang kuliah itu kayak gimana sih, terus perguruan tinggi itu kayak apa sih seperti itu ya. Menurut saya ada baiknya juga ya kita lakukan visitasi Bu, visitasi ke terutama PTN ya, PTN gitu, karena memang orientasi utama kita dalam PTN, kita laksanakan visitasi ke PTN. Kita di situ ada kegiatan dialog terbuka dari siswa dengan pihak PTN-nya seperti itu. Jadi itu juga bisa dari siswanya sendiri bisa membuka wawasan mereka tentang perkuliahan gitu ya, dunia kuliah, dan juga bisa memberikan motivasi juga. Nah itu juga nanti bisa anak itu nggak hanya karena masalah tadi hal ekonomi kemudian mundur, tapi lebih banyak motivasi itu, oh kuliah itu aku bisa seperti itu gitu ya. Betul sekali Bu Nani, Bu Andini. Kemudian ada lagi Mungkin untuk melaksanakan program itu ya Bu ya, yang kita untuk mendukung anak supaya masuk PTN, mungkin
mungkin di sekolah perlu tim khusus kali Bu ya, pembentukan tim khusus gitu untuk siswa itu masuk PTN itu benar-benar berkualitas dan juga support sistem yang bagus juga. Jadi kerjasama dengan kolaborasi dengan beberapa guru, salah satunya guru BPPK dan para wali kelas mungkin sebagai timnya. Saya rasa itu luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, berarti apa yang akan Ibu lakukan agar konsisten di masa depan murid Semanip ini ada peningkatan tiap tahunnya untuk masuk PTN. Padahal ini sudah kita sebutkan ya. Mungkin yang pertama pembentukan tim dulu ya, tim untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian tadi mengenai mengundang tokoh masyarakat gitu yang berhubungan langsung dengan orang tua. Semoga orang tua ketika ada tokoh masyarakat yang bergerak, yang memberikan motivasi, sehingga orang tua tuh bisa sadar dengan sendirinya gitu Bu, demi pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga itu dengan visitasi ke perguruan tinggi negeri. Ya, kalau saya seperti itu ya Bu ya. Tepat sekali Bu Andini, ada tambahan? Jangan lupa untuk angkat dari awal. Dari kelas 10 dari terus untuk nanti bisa kita klasifikasi mana yang tadi itu ya anak mau, orang tua mau, anak mau, orang tua nggak mau, anak tidak mau, orang tua mau. Bagaimana, apakah diskusi kali ini memberikan pencerahan? Sangat memberikan pencerahan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, dan nanti kita juga butuh support juga gitu ya dari Bu Pipi, juga dari guru-guru yang lain, dan juga terutama dari pimpinan kita gitu ya, untuk bagaimanapun juga sekolah kita juga harus maju melangkah ke depan. Betul. Maju bersama. Kasih ya Bu.